Alhamdulillah, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, bersyukur kita di hari yang ke-28 telah insyaallah nantinya menyelesaikan saum yang ke-28 di bulan Ramadan tahun ini, dan juga tentu kita bersyukur hari ini juga di majelis ilmu yang pada hari ini sudah saya beberapa ada nantinya faedahkan untuk kita, ya Allah ya, dalam pertemuan yang terakhir ini sebelum lebaran ya, nanti kita sambung lagi setelah lebaran ya. Nah, ini beberapa penjelasan yang akan saya hari ini itu ada tentang zakat fitri sedikit, terus juga ada tentang pokok keimanan juga ya, tentang kisah serta amalan pada hari raya ya. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Nah, sudah diterangkan hadis juga tentang bagaimana zakatul fitri ya sebagai taharatul lisaim, sebagai pembersih bagi orang-orang yang saum, minal lagwi, dari ucapan yang sia-sia, dari perbuatan yang sia-sia, warrofas, dari ucapan kotor, watu umatul lil masakin, dan makanan buat orang-orang miskin. Man adaha qabla shalah ya, barang siapa yang menyalurkannya sebelum sholat id ya, faya zakatun makbulah, itu adalah zakat yang diterima. Waman adaha ba'da shalah fahya sedekah minas sedekah ya. Dan orang siapa yang menyalurkannya itu setelah sholat, maka itu tergolong sedekah. Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah. Ada penjelasan beberapa ya, bahwasanya zakat fitri itu diwajibkan atas setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa atau anak kecil, yang merdeka atau hamba sahaya, dan juga wajib bagi yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya pada hari atau pada maksudnya harinya itu malam id ya gitu ya. Kadar satu sok, nah itu adalah sebenarnya 2,5 kilo, tapi kalau misalnya 3 kilo itu adalah sebagai ikhtiyati. Jadi kalau misalnya kita ya zakat fitri 3 kilo beras ya untuk satu ya, satu orang maksudnya, satu jiwa, nah, itu adalah sebagai rangka ihtiyati, karena yang lebih baik itu adalah lebih bagus ya. Jadi di dalam rangka lebihnya itu lebih bagus dibandingkan kurangnya gitu, atau pasnya gitu ya gitu. Misalnya kita 2,5 ini sudah ditimbang nih gitu ya, 2,5 segini, tapi khawatir kurang, khawatir kurang, dari lebihin aja gitu ya, lebihin misalnya 2, berapa, 2,8 lah misalnya, atau lebih bagus lagi adalah 3 kilo. Nah, makanya 3 kilo, para ulama menekankan 3 kilo itu adalah kelebihan dan itu bagus ya. Makanya ini adalah hati-hati gitu ya gitu.
Karena kalau 2,5 nanti bisa kurang gitu. Ya, walaupun sudah diukur lewat timbangan gitu ya. Dan timbangan juga kan itu juga bukan ukuran pada pokoknya gitu ya. Maka dilipatkan jadi 3 kilo atau lebih bagusnya gitu. Dan juga ikhwatufillah, bagi seorang pimpinan keluarga atau ayah gitu ya, seorang ayah itu mengeluarkan zakat orang-orang yang di bawah tanggungannya, maksudnya istri, anaknya wajib juga zakat, pembantunya juga sampai hamba sahayanya gitu ya. Kalau ada ya, kalau ada pembantu hamba sahaya, kalau enggak ya enggak usah ya. Adapun misalnya seorang yang mau gitu ya, zakat masing-masing, misalnya ayah mau zakat ke masjid ini gitu, misalnya zakat ke amil di sini, silahkan gitu. Atau zakat di yang mana gitu lah, gitu amil di mana gitu ya yang bisa amanah gitu ya gitu. Terus ibunya zakat ke misalnya Kicon gitu ya gitu, nggak jauh-jauh lah gitu ya. Apakah itu boleh? Itu nggak masalah ya, tergantung masakohnya. Karena memang di zaman kita juga Gen Z ya, luar biasa Gen Z nih ya, itu sudah mampu zakat sendiri. Jadi usia SD, katakanlah usia kelas 4 sampai 6, itu sudah bisa zakat sendiri. Gitu. Bapak, saya nggak mau dijakatin sama Bapak, enggak. Tapi saya ingin zakat sendiri, itu katanya gitu ya. Itu dia hari salah ada tuh ya. Sampai segitunya. Ya, dia ingin zakat sendiri si anaknya itu. Nggak mau dizakatin sama bapaknya. Boleh. Ya. Itu tergantung masakohnya. Jadi nggak masalah mau bapak zakat sendiri, anak zakat sendiri, istri juga apa zakat sendiri gitu ya gitu. Nah gitu ya. Silakan. Dan apakah juga zakat fitri itu berlaku ijab kabul? Nah, ijab kabul itu kembali lagi bahwa zakat itu dinamakan apa? As-sodakoh. Sodakoh itu kan ada sodakoh yang umum, ada yang khusus, ya. Nah, zakat itu mah ya termasuknya sodakoh, ada yang khusus juga, ya. Khusus yaitu adalah sebagai pembersih terhadap saum di bulan Ramadan, itu ya. Maka kalau sedekah ada itu enggak Pak? Ada ijab kabul enggak? Nah, saya sedekah, misalnya sedekah 500.000 misalnya, saya sedekah 500.000 ke masjid ini untuk pembangunan, contoh ini Pak ya, itu harus ijab kabul enggak? Enggak usah gitu ya, enggak. Misalnya kita mau ke masjid ini ya, katakanlah enggak usah besar-besar, 10.000 aja gitu ya, ngenceleng harus ijab kabul enggak? Ngenceleng masukin ijab kabul enggak? Pada KM sini saya mau ngenceleng 10.000, pelaku gitunya banyak, sedekah nanti heran punya ijab kabul segala gitu. Nah gitu juga yang namanya zakat fitri termasuk sedekah ya, sedekah yang khusus ya gitu. Maka tidak perlu ya untuk ijab kabul ya, tidak wajib. Kalaupun ya ijab kabulnya ada yang berpendapat ijab kabul tapi dalam hati sudah cukup ya gitu. Misalnya gini aja, simpelnya kalau mau ijab kabul nggak usah ribet itu, kalaupun yang masuk pendapat yang itu ya, gini, saya serahkan zakat untuk saya misalnya 1 jiwa 3 kilo nah gitu ya. Terus amil mengatakan saya terima zakat ini, semoga bermanfaat. Udah segitu aja, nggak usah ribet-ribet ijab kabul kalau mau itu ya gitu. Nanti saya serahkan kepada yang berhak gitu, kalau kata amilnya gitu. Nah gitu, udah simpel aja gitu ya gitu. Nggak usah panjang-panjang ijab kabulnya sampai dibaca surat anu gitu ya, dibaca ayat anu gitu ya. Lalu gimana itu ya, ada yang sampai segitunya gitu ya ijab kabul teh, nggak gitu ya.
Tapi ijab kabul itu kan simpel aja, kayak jual beli kan, ijab kabulnya simpel. Saya beli ini, gitu. Uh, Kalaupun misalnya si penjualnya bilang, oh ya kayak saya terima, udah gitu aja, itu ijab kabul itu namanya ya, gitu. Nah gitu ya, ikhwatifillah. Dan juga masuknya waktu wajib zakat itu mengeluarkannya adalah terbenamnya matahari di akhir Ramadan, atau maksudnya malam terakhir di bulan Ramadan atau bulan Syawal, ya gitu. Itu sunnahnya ya, kalau melihat agar kita fokus bulan Ramadannya gitu ya. Kalau misalnya seseorang meninggal sebelum matahari terbenam atau baru masuk Islam dia, setelahnya maka baginya tidak ada kewajiban zakat ya, karena dia baru masuk Islam ya, dia nggak ada kewajiban karena dia meninggalnya sebelum matahari terbenam dan baru masuk Islam, itu belum ya. Jadi kalau misalnya belum zakat, ada yang meninggal gitu ya sebelum matahari terbenam, dan dia adalah orang yang baru masuk Islam, orang mu'alaf, nggak masalah gitu ya, kalau dia belum zakat. Terus lebih utama dikeluarkan pada hari Id sebelum sholat dan tidak boleh ditunda ya, sebelum sholat ya, tidak boleh tunda-tunda. Kalau setelah sholat ya jadi dosa tuh ya. Jadi itu sedekah gitu ya, kalau dia menyerahkannya setelah sholat Id ya. Jadi maksudnya waktu mengeluarkan zakat itu kan terbenamnya matahari di akhir Ramadan atau di awal bulan Syawal. Nah itu ya. Terus juga diperbolehkan memajukan sehari atau 2 hari sebelum Id, yaitu ketika mengingat atau apa, menyerahkan ya, sinyal menyerahkan zakat itu ya, gitu ya, menyerahkan zakat itu. Nah itu diantaranya, dan juga salurkan ya zakat kepada satu orang miskin, atau bisa juga diperuntukkan untuk banyak orang itu ya. Itu diantaranya juga tentang zakat. Nah itu ikhwatifillah untuk penjelasan tentang zakat. Insya Allah nanti kita bisa tentang membahas zakat yang lain selain zakat fitri, misalnya zakat mal, zakat emas, perak, bagaimana. Itu kan suka ada pertanyaan juga, nantilah ya insya Allah pada kesempatan yang lainnya kita akan bahas ya. Nah itu buat setelah berkali-kali